Untuk mempunyai peternakan uang, kita butuh punya strategi dan keyakinan yang benar. Sekali lagi, dua hal yang selalu kita butuh, strategi dan keyakinan yang benar. Keyakinan itu sendiri 80%, strategi 20%. Strategi bagaimana punya peternakan uang sebetulnya hanya ada 3. Satu adalah dengan menunda kesenangan. Yang kedua adalah melakukan aset alokasi. Yang ketiga, kita melakukan alokasi kesenangan. Ada cerita ketika Albert Einstein pertama kali datang di Amerika, dan kemudian setelah dia berkeliling-keliling Amerika, kemudian mau pulang ke negaranya sebelum dia akhirnya pindah ke Amerika, ditanya oleh wartawan di Amerika, "Albert Einstein, apa yang paling kamu sukai dari Amerika?" Jawabannya begini, "Saya suka keajaiban dunia yang ke-8. Wartawannya, "What? Memangnya ada keajaiban dunia yang ke-8? Albert Einstein ngomong, "Saya 1-7 saya juga nggak hafal, tapi yang ke-8 saya tahu persis ada di Amerika." "Apa itu?" "Bunga berbunga." Ada satu transaksi yang terbesar sepanjang sejarah. Pulau Manhattan, yang di tempatnya ada New York, ada patung Liberty, ada Wall Street gitu ya. Yang sekarang ini adalah tempat New York, yang dimana ada Empire State Building, ada Wall Street, ada Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, dan semuanya tadi. Pada waktu itu, Pulau Manhattan di tahun 1626 masih kosong. Dan kemudian ada satu transaksi. Dan transaksi tadi adalah senilai 24 US dollar saja. Waktu itu ditukar dengan manik-manik, semuanya kalau dikurus dengan sekarang sekitar harganya adalah 24 US dollar. Oke, mari kita lihat. 24 US dollar, kalau misalnya itu dibungakan 8% dan diinvestasikan hingga tahun 2008, tidak peduli inflasinya berapapun, konsisten 8% setiap tahun, 24 US dollar dari tahun 1626, tidak ditambah 1 rupiah pun, 1 sen pun, 1 US dollar pun, maka di tahun 2008 dengan bunga 8% per tahun dari tahun 1626 atau tepatnya 382 tahun kemudian, maka hasil investasi tadi mencapai hampir 500 triliun US dollar. Nah, kalau 500 triliun US dollar, maka hari ini satu pulau Manhattan, termasuk New Yorknya, termasuk Empire State Building, termasuk Wall Street, termasuk Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, kita bisa beli cash keras plus sak isi-isinya, sak komputernya, sak mobilnya, semua aset yang di sana bisa kita beli dengan tunai. Menarik? Sangat menarik gitu. Itulah yang namanya keajaiban dunia yang ke-8 versi Albert Einstein. Kalau kita memanfaatkan satu yang namanya bunga berbunga, investasi yang kita gulung tidak kita ambil, kita sabar dulu membesarkan angsa emas kita, supaya angsa emas kita banyak dan sehat-sehat, telurnya jadi tambah banyak. Kita gulung dulu, angsa emasnya tidak disembelih dulu, kita akan jadi kaya. Kelemahannya orang, mereka sangat-sangat kepingin mendapatkan emas yang lebih banyak, tidak nunggu telurnya, tidak telurnya diternain dulu, tidak dibuat menjadi angsanya lebih banyak, angsanya malah disembelih. Habis sak modalnya, habis sak pokoknya, dia tidak punya peternakan uang, kehidupannya dia jauh lebih sengsara. "Wah Pak, kalau saya harus," masih ada orang yang protes, "Wah Pak, kalau saya masih harus nunggu 382 tahun kemudian, kan saya sudah mati duluan." Oke, saya ngomong lagi, misalnya kita ngomong nabung uang Rp 100 per bulan. Bisa? Bisa lah, nabung 100 rupiah per bulan, bisa. Kalau bunganya 25%, karena unsurnya masih ingat, tadi sejumlah uang, kemudian ada bunganya, investasi yang melakukan bunga berbunga atau bagi hasil, kemudian ditambah lagi, digulung lagi. Yang berikutnya, adanya waktu, gitu ya. Ada uang, ada investasi, ada sistem bunga berbunganya atau bagi hasil yang terus digulungkan, yang kemudian ada waktu. Ada 4 hal ini, kita bisa jadi kaya raya luar biasa. Semua orang bisa jadi kaya raya. Nah, ternyata kalau kita nabung 100 rupiah per bulan dengan bunga 25% per tahun selama 50 tahun, uang yang kita keluarkan 100 rupiah per bulan, 1 tahun cuma 1.200 rupiah. 10 tahun berarti 12.000, 50 tahun berarti 60.000 rupiah. Kalau 60.000 rupiah ini, kira-kira kalau dalam waktu tadi 50 tahun, kira-kira jadi berapa? Aha, dengan efek bunga berbunga jadi 1.179.000.000 rupiah.
itu duit 100 rupiah doang gitu ya. Nah kalau kita bilang, Pak saya tidak mau nabung lah, tidak mau nabung, saya 60 ribu sudah ada di kantong, saya taruhin 50 tahun kemudian untuk warisan anak saya. Kira-kira jadi berapa? Kalau kita naruh duit 60 ribu hari ini, kita biarkan bunga berbunga 25% setahun, dalam waktu 50 tahun, maka uang tadi akan menjadi 14 miliar 159 ribu. Padahal kita tidak nambahin apapun. Ajaib? Ajaib. Makanya itu dikatakan oleh Albert Einstein, keajaiban dunia yang ke-8. Setuju? Setuju. Oke. Nah sekarang begini, ada orang masih protes lagi. Pak itu kan 50 tahun terlalu lama. Oke, kalau terlalu lama, loh Pak itu kan bunga 25%, tidak ada. Kalau Anda bilang tidak ada, ya tidak ada. Kalau bilang ada, ya ada. Investasi dalam beberapa tahun ini gitu ya, investasi saham di Indonesia itu bisa meledak luar biasa, bisa untung 1 tahun 50 sekian persen, ada kan? Bahkan reksadana yang saham juga belum pakai pajak segala macam gitu ya. Lupa deposito bank kan cuma di bawah bunganya sekian persen, bunga di bawah 6%, bawah 7%, bawah 8%. Itu masih kena pajak. Lu masih ada juga yang masuk ke investasi saham yang masih ada selama ini. Saya belum tahu aturannya sampai kapan. Tapi dalam hal ini kita masih ada kok jenis-jenis investasi yang bisa mendapatkan hasil lebih di atas 25% pun. Betul, kalau mau di atas 25% konsisten selama 50 tahun itu tidak mudah. Misalnya Warren Buffett itu investor yang sampai saat ini terbesar di dunia gitu ya. Sebetulnya dia hasil imbalnya bukan yang paling besar sepanjang sejarah. Dia sekian puluh tahun rata-ratanya itu adalah 23% per tahun. Jadi kaya raya nggak karu-karuan. Kemudian itu nomor 3. Yang nomor 2 adalah Peter Lynch. Peter Lynch itu kalau investasi dia rata-ratanya 27%. Juara dunianya investasi yang sekian puluh tahun itu adalah George Soros gitu ya. George Soros adalah sekitar 32% per tahunnya rata-rata. Walaupun terakhir dia pernah kena 2 miliar US dollar waktu Nasdaq anjlok, tapi setelah dia pensiun di total rata-ratanya pernah naik 100%, pernah turun, pernah segala macam semuanya, tapi total rata-ratanya sepanjang sekian puluh tahun karirnya dia sebagai investor ataupun trader ternyata betul-betul bisa menghasilkan rata-rata 32% per tahunnya. Itu yang luar biasa. Nah, ada orang tanya, Pak, tapi itu kan George Soros, kalau saya orang biasa kan saya tidak bisa dapat. Boleh, tapi saran saya begini, itu kan nabungnya cuma 100. Lah kalau Anda kepengen dapat duit banyak, ya tidak mungkin lah Anda cuma nabung 100 doang. Anda tahun ini mungkin 1 bulan nabung 100 ribu, tapi tahun depan bisa tidak Anda nabung 120 ribu, naik 20%. Tahun depannya lagi nabung lebih banyak lagi, atau investasi lebih besar lagi. Nah kalau itu yang dilakukan, walaupun bunganya naik atau turun, Anda akan jauh lebih kaya dibanding orang yang tidak menyisihkan dan investasi sama sekali.